Tiba-tiba tadi pagi beredar berita kalau Gubernur BI mengundurkan diri dan market hari ini juga cenderung bergerak terbatas lah ya. Sekedar wait and see atau memang naiknya udah selesai sih, kita akan bahas, kita akan lihat, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Yang hari ini ditutup melemah tipis 0,2%, doji candle seperti yang tadi dibahas di awal, cenderung bergerak terbatas ya. Sebenarnya areanya sih menarik nih. IHSG nggak atau belum atau ya masih bertahan di atas 6.100-an lah, meskipun tetap ada peluang untuk ngetes 6.100 bulat atau lebih bawah, bahkan 6.000 bulat. Ya selama nggak tutup di bawah 6.000 lagi sih sepertinya ya peluang atau harapan untuk balik lagi ke atas masih ada. Maksud saya adalah ketika ketika ternyata tutup di bawah 6.000, maka probabilitas untuk ngetes ke bawah lagi, ngetes area-area 5600, 5700, 5500 itu jadi lebih besar. Jadi lebih waspada dulu aja sekarang ini. Area 6100, 6000 itu masih perlu diwaspadai, perlu dilihat-lihat. Memungkinkan jadi area support, tapi nggak ada salahnya stay safe, itu stay aware. Nggak ada salahnya fokusnya ke amankan peluru gitu ya. Jadi selain berita Gubernur BI yang mengundurkan diri, ini nih yang tadi pagi beritanya ujuk-ujuk nongol itu. Pekan ini market juga sebenarnya lagi nungguin beberapa hal ya. Yang kedua juga perkembangan konflik Timur Tengah lah. Ya, itu kan udah dari kemarin-kemarin, plus sekarang juga masih ada konflik Amerika plus Israel lawan Iran yang merembet dampaknya kemana-mana gitu ya. Jadi krisis global. Kita lagi tunggu juga update-nya sekarang ini kayak gimana. Kemudian di pekan ini juga ada FOMC hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Jam 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari Kamis ya, pekan ini nih. Itu ada Fed rate, mudah-mudahan sih tetap nggak naik, biar nggak terlalu gimana-gimana buat kitanya sendiri terutama. Itu sih. Dan hari ini IHSG cenderung bergerak terbatas, naik turun, tadi sempat naik ke 19.42, terus turunnya juga sempat ke 6144.27. Big Banks-nya sih cenderung nggak kasih beban malah ya, si BCA-nya plus kok 0,4%. Bank rakyatnya masih merah sih, tapi 0,3% doang, sempat naik hijau. Sempat naiknya tuh sampai 2980, kemudian Mandiri juga hijau malah 0,7, Bank Negara juga tutup seperti penutupan hari Jumat kemarin, sempat naik sampai ke 3540. Sebenarnya cenderung nggak ngapa-ngapain. BBCA-nya sih areanya menarik memang. Tapi kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini dia breakdown 6050, 6000 lah ya, maka peluang untuk ngetes 5800-an itu jadi makin gede. Itulah hari ini sih beberapa saham Konglo juga kayak TPIA ini jadi minus tipis. Jadi dia juga geraknya nggak terlalu geraknya cukup terbatas. Hari ini bikin doji candle juga. Terus DSSA juga bergerak terbatas gitu ya. Kemudian apa lagi tuh? Cuan juga minus 1,4%, bergerak terbatas juga, kecil juga candlenya. Areanya menarik sebenarnya nih. Perlu bisa dipantau untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan. Kemudian Group Bakri kayak BRMS ini juga doji, terus Dewanya, terus Bumi. Nah cenderung bergerak terbatas semua nih yang belakangan ini itu rame. Jadi DSSA udah ya tadi ya, DSSA udah 1,7% doang, nggak gede juga candlenya, dan ini menarik dipantau untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan nih. Setelah candle hijau gede turun pelan-pelan gitu ya, kecil, volumenya juga turun, itu menarik nih. Jadi wajar kalau IHSG-nya juga bergerak terbatas. Ya begitulah ya, tetap stay safe. Meskipun begini ada beberapa saham yang hari ini khususnya itu udah kasih cuan. Jadi beberapa saham yang udah kasih cuan hari ini yang mau kita bahas adalah pertama tuh
Ciduh tadi itu waktu live trade pagi ya. Waktu live trade pagi itu di harga sini nih. Nah, jos. Nah, ini dia. Waktu tadi Doo nembus ke atas 191. Sebenarnya agak telat tapi nggak apa-apa lah. Masih ada peluang naik ke 200 dari 191. Yang minat bisa langsung dibeli gitu kan. Disamperin tuh 191, bahkan 190 nih di candle yang ini nih yang ditandain garis vertical line. Kemudian naik naik sampai 200, 204, 206. Sampai situ juga udah lumayan kalau misalnya langsung di TP karena tujuan strategi tujuan belinya cuma buat fast trade ya. Bahkan hari ini tutup di 212 dan buat yang belum jualan juga happy cuan. Tinggal pasang pengaman atau trailing stopnya aja. Setidak-tidaknya pasang di 197 karena kalau kita lihat di hourly-nya gitu ya, di intraday-nya breakdown 197 baru ini ada peluang terkoreksi lebih tinggi balik ke 190 atau bahkan lebih bawah. Happy cuan Doo-nya yang kedua bull. Si bull ini juga waktu live trade tadi pagi bahkan dibahas sebelum market mulai karena live-nya itu kita mulai dari jam 18 sih jam 8.50 jam 18 sore dong, jam 8.50 kita mulai live-nya, kemudian pre-open dan sempat dibahas 4.12 boleh nih untuk ya fast trade gitu ya intraday hari ini. Dan harusnya kalau emang nungguin di 4.12an terus naik dijual udah dapet dua kali beli jual tuh, jadi 2 read dapat mestinya. Intinya sih happy cuan aja ini si bull. Bahkan tadi sempet naik sampai ke puncaknya berapa nih hari ini ya, 440 juga udah lumayan kan. Ada rejection mestinya juga langsung dijual karena tujuan belinya untuk intraday doang. Masih ada 3%an yang bisa dibawa pulang gitu kan. Happy cuan bullnya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depan ini bisa naik breakout ke atas 440 sehingga peluang ke 500 jadi lebih besar lagi gitu. Per penutupan hari ini sih masih cukup gede probabilitas bull untuk lanjut ke atas. Entah entah ada bumbu koreksinya dikit lagi gitu ya, ngetes 396 atau ya 400 atau 396an dulu, atau langsung kita lihat besok aja. Nah, ini masih bisa dipantau buat besok dan dalam waktu dekat ke depan nih bullnya. Happy cuan ya bull. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama BP strateginya ngantri 148 dapat nih karena hari ini tutup di 146. Mestinya yang bikin antriannya tadi pagi sebelum market buka gitu atau waktu market udah buka juga udah dapat barang dan masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 138. Mudah-mudahan sih membal ya dalam waktu dekat ke depan lancar ke 170-an lagi karena hari ini sih memang lanjut merah ya, 3 hari berturut-turut kan ini merah, cuman volumenya makin kecil gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil rebound ke 170-an lagi. Next yang kedua PRMS. Nah ini belum dapat barang, strateginya ngantri 555, low hari ini baru 565. Jadi ya saya masih tetap pilih ngantri dulu aja sih supaya ya resikonya atau stop lossnya nggak terlalu lebar gitu, karena paling enggak stop loss ketika tutup di bawah 530 gitu. Kecuali hari ini tadi misal tutup di 600 atau lebih atas ya oke tuh boleh kalau misalnya mau nitip sendal dulu kali ya, nah itu boleh. Tapi karena sekarang tutupnya doji nih, tutup melemah 1,7%, jadi saya masih lebih pilih ngantri 555 atau setidaknya 560 lah itu ya. Atau besok misalnya open gap up dan jadi candle hijau tutup di 600 up itu juga oke. Lah kita sambil nonton ngantri dulu di bawah. Next yang ketiga ada Oasa dapat barang juga nih buat yang belum kan ya, 328 tutupan 324 dan selama nggak turun dan tutup di bawah 312 masih aman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal lancar ke 360-an lagi karena memang 3 hari berturut-turut ini merah ya, tapi volumenya makin kecil jadi mudah-mudahan membalnya cepat. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen.
Kali ini ada 2 saham yang di request. Pertama ASPR. ASPR sih ini lebih ke sepinya aja sih ya. Jadi kalau kita zoom out, memang nggak perlu terlalu banyak sih zoom outnya, segini juga udah cukup kali ya. Zoom out dikit lah. Nah, memang kelihatan dia membal dari area supportnya, ini jadi support masih area sekitar 114 itu masih jadi support, kemudian membal, terkoreksi lagi, sempat naik atas 224 juga dia, oke lah, terkoreksi lagi. Nah jadi kalau kayak gini selama nggak tutup di bawah 114 masih oke nih, masih oke tuh maksudnya adalah masih bisa diincer. Misal minat banget beli si ASPR, ini saya bahas dari sisi teknikalnya aja ya, dari sudut pandang teknikalnya aja, masih bisa diincer. Kalau misalnya minat banget beli ASPR, stop loss ya tutup di bawah 114. Targetnya di mana? 200 atau kurang lebih di sekitar 200, sedikit di atas dan sedikit di bawah. Saya sih lebih srek misal target di 200 ya 199 atau 198-nya lah gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Atau kalau misalnya udah punya barang ya selama nggak tutup di bawah 114 masih cukup atau relatif aman untuk di hold lah gitu sih. Kemudian yang berikutnya DKHH. Si DKHH ini setup sih udah lama ya, udah setahun lalu sebenarnya setup yang kebentuk nih, dan ya udah nyamperin target TP2, turun lagi nyamperin lagi, terus turun lagi nyamperin area beli, kemudian sempat turun ngetes 54, sempat breakdown ke bawah 54, nyampe 50 nggak? Oh nyampe 50 nya tapi untungnya nggak tutup di 50 persis gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, shadow tanggal 4 Juni itu jadi nggak di breakdown, nggak tutup, nggak di break pakai body gitulah, pakai shadow doang terus membal gitu kan. Mudah-mudahan sih masih bisa berlanjut. Nah kalau kayak gini yang perlu dipantau ya bukan 50 dong kalau dipantau. Kalau nunggu sampai 50 lagi turunnya, misalnya udah ada barang atau pengen beli gitu ya, stop lossnya bukan di 50 kejauhan, cukup di 58 aja. Dari 64 ke 58 juga udah lumayan kalau misalnya pengen beli ya. Saya sih lebih prefer close-nya di bawah 59, baru itu nggak enak karena ada kemungkinan yang nge-sweep gitulah ke 57, 55 atau mungkin 54 kemudian membal gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya minat pengen beli saham-saham yang kayak gini, ini preferensi pribadi saya sih, di harga-harga segini nggak langsung banyak gitu ya belinya, karena naik turun satu papanya by percentage itu lumayan kan gitu. Jadi diatur aja lah money manajemennya ya, diatur. Kalau kita lihat dari sini nih, beberapa pekan terakhir itu kan sideways gitu ya, range-nya kelihatan. Jadi selama nggak turun tutup di bawah 59, probabilitas untuk masih lanjut ngetes 70-an atau mudah-mudahan sih bisa tutup di atas 70 ya, itu jadi itu masih lebih besar. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next kita bahas saham yang ada di dalam list Stock Ideas untuk besok Selasa 28 Juli 2026. Ada 4 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada CDIA. CDIA sih melemah hari ini 1,4% dan candlenya sebenarnya bikin lower high dan lower low dibandingkan dengan kemarin. Tapi kecil, udah makin kecil nih candlenya nih. Volume juga. Jadi dipantau ya. Dipantau ini maksudnya kita nunggu tetap strategi yang kemarin, tetap ya di 640 gitu, stop loss kalau tutup di bawah 610, dan targetnya kita incar 700-an dulu lah, 700, 705, 710 gitu. Tapi besok juga kita pantau-pantau. Misalnya ternyata nge-breakout 700, mau beli duluan nggak masalah. Itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Syukur-syukur tutup di atas 710. Cakep tuh. Atau nunggu tutupannya aja sih, tutup di atas 710 baru strateginya bisa bikin baru itu ya, kurang lebih ya. Kemudian yang kedua ada energi. Energi
Hari ini melemah 2,4%, tutup di 14.15, masih lower low juga, dan ini masuk area beli. Jadi buat yang belum punya barang aja, yang udah punya mah hold dulu nggak masalah, selama nggak tutup di bawah 13.50 ya masih relatif aman. Yang belum punya pengen beli boleh 14.15 langsung dibeli boleh, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 13.50, dan targetnya kita incer 1.600-an masih. Yang ketiga ada ESA, harusnya udah punya barang sih ini, tapi kalau belum, ini juga udah mulai masuk area-area beli. Ngantri di 600 nggak apa-apa, 595 nggak apa-apa, 605 juga nggak apa-apa, 610 juga langsung dibeli juga nggak masalah. Yang penting stop lossnya itu ketika turun dan tutup di bawah 565. Jadi tinggal dihitung-hitung aja, kalau beli di 610 langsung ya di harga penutupan hari ini, dan stop loss 560 itu kejauhan, ngantri aja atau dibagi lah ya, atur aja money manajemennya. Target kita incer target TP2 di sekitar 690 700 lah ya, area situ 680 690 700, mudah-mudahan lancar ke sono. Kemudian yang keempat ada Indi kemarin sebenarnya pernah ada strategi yang ditulis di list stock IDs atau saham-saham rekomendasinya ya, cuman nggak dijemput. Dan kemarin Jumat itu kan turun nih, saya pikir hari ini bisa kali atau bolehlah jemput gitu ya di 2300-an, tapi ternyata enggak, malah tutup menguat 6,5%, tutup di 2630. Volumenya juga lebih gede dibandingkan dengan Cirolu 45. Nah, sepekan terakhir lah lebih gede dibandingkan dengan satu pekan terakhir, dan apalagi rata-rata 20 hari belakang, karena sepekan terakhir itu volumenya dia cenderung di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Jadi buat yang minat beli Indi dan belum punya barang ya, ngantri 2540 boleh, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2370, dan targetnya di area 2990 3000. Mudah-mudahan sih lancar ke 3000-an lah. Ini kan ada gap nih, belum dites malah di 3000 3050. Mudah-mudahan lancar ke sono ya. Dan itu tadi 4 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Dan jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, kemudian sebar ke teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa juga klik tombol hype-nya supaya lebih menyebar gitu ya. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.